Baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 3, bagaimana melakukan standarisasi ekstrak terverifikasi sehingga menjadi sajian farmasi yang layak dan memenuhi syarat. Nah, di sini saya mengambil jurnal daya hambat ekstrak terverifikasi daun KTP terhadap bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus aureus, di mana pada jurnal ini dijelaskan bahwa zat bals yang terkandung dalam daun KTP ini secara tidak langsung akan dapat mempengaruhi kemampuannya sebagai antibakteri. Nah, untuk melakukan standarisasi ekstrak terverifikasi ini itu dilakukan uji antibakteri pada daun KTP tersebut. Dengan cara disiapkan cawan petri menuang media FHA hingga menutupi seluruh bagian cawan selama dia pada suspensi bakteri diambil, kemudian digoreng merata pada media FHH, kemudian dibuat lubang sekitar 6 mikrometer. Lubang diisi dengan larutan uji sebanyak 0,05 mili, diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Diukur diameter hambatan pertumbuhan bakteri uji yang ditujukan dengan terbentuknya zona hambat, yaitu dengan jernih. Daerah jernih di sekitar lubang atau sumburan. Pada pelatihan ini digunakan pembanding yaitu sabun pencuci tangan Dettol sebagai kontrol positif. Nah, untuk hasil uji fitokimia daun ketamanya sendiri itu tuh positif mengandung alkaloid, flavonoid, saponin, tannin, dan steroid. Pada hasil uji zona hamba sabun cuci tangan ekstrak terverifikasi ini itu menggunakan kontrol positif dan kontrol negatif, di mana ada 5 formula di sini, yaitu formula pertama itu adalah kontrol negatif, formula kedua itu adalah sabun pencuci tangan ekstrak terverifikasi dengan keterangan 2%, F3 itu tuh formula ketiga itu ekstrak terverifikasi dan KTP yang 4%, dan F4 itu ekstrak terverifikasi dan KTP yang 8%, dan F5 itu yaitu sabun dan cuci tangan Dettol itu sebagai kontrol positif. Dan untuk hasil dari uji formula 1, 2, 3, dan 4 ini yang menunjukkan adanya pengaruh jumlah konsentrasi ekstrak dalam sajian, di mana semakin tinggi jumlah konsentrasi ekstrak dalam sajian maka rendah nilai viskositas. Hal ini sebabnya yaitu karena ekstrak terverifikasi dengan KTP memiliki konsistensi yang cair sehingga dapat mempengaruhi bentuk konsistensi sediaan sabun pencuci tangan. Nah, kenapa digunakan kontrol positif dan kontrol negatif pada jurnal ini? Kontrol negatif ini sebagai basis sabun cuci tangan yang tidak mengandung ekstrak terpurifikasi daun KTP yang memiliki daya hambat terhadap bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Hal ini dikarenakan pada kontrol negatif terdapat metylparaben, di mana selain bersifat sebagai pengawet, metylparaben sendiri juga lebih aktif sebagai antibakteri gram positif dibanding maupun gram negatif. Nah, sedangkan pada kontrol positif itu ada sabun pencuci tangan yang di pasaran memiliki daya hambat yang sebanding dengan sabun cuci tangan yang mengandung ekstrak terpurifikasi. Sabun cuci tangan yang berada dari pasaran mengandung senyawa chlorhexanol yang akan bersifat antiseptik. Nah, pada jurnal ini, pada formula F2 dan F3 itu menunjukkan perbedaan yang tidak signifikan dengan kontrol positif. Hal ini menunjukkan bahwa formula 2 dan 3 memiliki daya hambat terhadap bakteri Staphylococcus aureus yang sebanding dengan kontrol positif, sedangkan pada formula 4 menunjukkan daya hambat paling besar terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Adanya zona hambat ini disebabkan adanya senyawa metabolit sekunder pada ekstrak terpurifikasi dari daun KTP seperti alkaloid, flavonoid, steroid, dan tannin yang bekerja dalam menghambat dan membunuh bakteri Staphylococcus tersebut. Nah, hasil pengukuran daya hambat menunjukkan bahwa formula 4 dengan ekstrak terpurifikasi daun KTP yang 8% ini dengan konsentrasi merupakan formula yang paling maksimal dalam menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Hal ini menandakan bahwa pengaruh jumlah ekstrak menimbulkan perbedaan daya hambat, di mana semakin tinggi konsentrasi ekstrak dalam sabun cuci tangan yang digunakan, maka semakin besar pula daya hambat yang akan dihasilkan. Nah, jadi pada jurnal ini tuh sediaan yang bisa sediaan farmasi yang layak untuk dan memenuhi syarat itu tuh adalah daun KTP yang tadi dengan konsentrasi 8% ini bisa dibuat sebagai sabun cuci tangan karena efektivitasnya sebagai antibakteri tadi.